membaca Al-Quran. Ada HP kan? Ada. Nah, sekarang kan banyak itu Quran digital ya, Quran digital yang bisa kita download. Jadi menurut saya hari ini itu tidak ada excuse untuk membaca Al-Quran. Tergantung niat sekarang. Bagaimana kita meniatkan itu. Nah, kalau saya itu punya kebiasaan itu habis subuh. Konsisten. Jadi saya itu habis subuh itu saya minimal harus 1 juz. Jadi pokoknya habis subuh, wassalamualaikum, habis zikir, habis itu saya memang konsisten. Karena membaca Al-Quran itu harus dikonsistenkan waktunya gitu ya. Jadi waktunya Mas Raffi ini yang lega itu kapan? Itu dikonsistenkan gitu, dikonsistenkan. Jadi saya habis subuh itu memang target, saya memang punya target. Jadi punya target setiap habis subuh itu 1 juz. Apalagi Ramadan. Kalau Ramadan kan mesti harus dinaikkan kan grade-nya gitu. Karena biasanya kalau hari-hari biasa saya 1 juz. Nah, kemudian di perjalanan ya karena saya kebetulan dikasih berkah sama Allah punya sopir gitu kan, punya driver. Ketika driver jalan, saya baca Quran. Jadi saya suka baca buku digital, sama kalau enggak ya baca Quran. Nah itu saya lakukan. Jadi di mana ada opportunity, nunggu di bandara. Saya tuh gitu, nunggu di bandara itu saya baca Quran gitu. Ya walaupun baca Qurannya enggak usah riak-riak gitu ya. Wadduha ya enggak usah gitu kali gitu ya. Jadi bacanya ya ikhlas karena Allah tadi. Ikhlas karena Allah ini hanya kita dedikasikan untuk Allah gitu. Jadi kalau itu niatnya insya Allah akan dimudahkan. Kalau habis subuh ngapain Mas Raffi? Udah berangkat? Habis subuh biasanya udah siap-siap untuk berangkat Bu. Iya, jam berapa berangkatnya? Jam 6 atau jam setengah 7. Nah 6:30 masih bisa lah. Kan saya biasanya juga 1 juz itu setengah jam. Setengah jam itu bisa. Dan itu memang saya istiqomahkan gitu. Jadi konsistensi. Jadi istiqomah membaca pokoknya habis subuh. Karena saya kalau sudah ini kan sudah kegiatannya udah banyak. Habis maghrib gitu. Kalau konsisten habis maghrib itu kacau itu crowded agendanya. Jadi karena habis subuh itu saya masih punya waktu. Jadi masih punya waktu untuk itu dan itu harus dari hati lagi-lagi itu. Soal niat tadi ya, soal niat. Karena gini, membaca Quran itu menjadi infus, menjadi meningkatkan imun kita. Di samping iman ya. Tentunya meningkatkan iman dan imun. Jadi meningkatkan iman dan imun. Apalagi kalau masih sempat juga membaca-baca terjemahnya gitu ya. Jadi kita itu kan diminta untuk tilawah kan. Jadi tilawah. Nah tilawah itu yatlu ya kan. Yatlu itu tilawah itu. Jadi sahabat-sahabat Basnas. Jadi itu di dalam Al-Quran kita itu juga diminta oleh Allah untuk tilawah. Apa itu tilawah? Bukan kiroah, bukan sekedar kiroah. Jadi kalau kiroah, kalau nggak bisa tilawah ya kiroah. Jangan sampai kiroah enggak, tilawah enggak, tilawah apa lagi gitu ya. Jadi kalau bisa kita ini kiroah dan tilawah. Apa itu tilawah? Tilawah adalah membaca Al-Quran sekaligus memahami apa isi kandungan di dalam Al-Quran. Kalau saya terus terang ya secara pribadi, membaca Al-Quran itu menjadi kekuatan spiritual buat saya. Ketika ayat-ayat yang saya baca, kadang-kadang saya bisa menangis. Karena saya ngerti bahasa Arab ya. Jadi ketika ayat apa gitu, saya tuh bisa kadang-kadang menangis sendiri gitu. Menangis karena apa? Ternyata Al-Quran juga memberikan kekuatan spiritual buat kita. Walaupun kadang-kadang teman-teman yang gak bisa artinya apa, tetapi spiritual itu muncul di dalam diri kita. Jadi tilawah, kalau gak bisa tilawah, mohon untuk
konsistensi qiraah. Gitu.